Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa sekalian, Alhamdulillah kita masih melanjutkan pembacaan buku Fikih Berbakti Kepada Kedua Orang Tua, buah karya Syekh Dr. Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Dan kita masuk kepada bab berikutnya. Syekh berkata beberapa dalil yang menunjukkan besarnya hak ibu. Salah satunya adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dari jalur Sa'id bin Abi Burdah. Beliau berkata, "Aku pernah mendengar ayahku bercerita bahwa Abdullah ibnu Umar pernah melihat seorang pria Yaman yang sedang tawaf di Baitullah sambil menggendong ibunya di punggungnya, dan dia menyenandungkan sebuah syair yang artinya, 'Aku adalah unta yang patuh baginya. Jika semua kendaraan terkejut, aku tidak akan terkejut.'" Lalu Syekh melanjutkan, demikianlah sementara Al-Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam tafsirnya ketika beliau rahimahullah menafsirkan surat Al-Isra ayat yang ke-23 yang artinya, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya telah sampai berumur lanjut dan di dalam pemeliharaanmu, maka kondisi ketika lanjut usia diistimewakan. Karena dalam kondisi demikian, kedua orang tua, khususnya ibu, membutuhkan bakti dari putranya. Kondisi keduanya telah berubah menjadi lemah dan tua renta. Karena itu, dalam kondisi demikian, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan untuk memperhatikan keadaan kedua orang tua melebihi perintah sebelum masa itu. Maksudnya melebihi perintah berbakti kepada kedua orang tua ketika mereka belum mencapai usia lanjut. Karena dalam kondisi usia lanjut, maka kedua orang tua menjadi lemah sehingga membutuhkan perawatan sebagaimana ketika mereka masih anak-anak yang membutuhkan perawatan kedua orang tuanya. Dan karena itu pula kondisi ini disebutkan secara istimewa. Selain itu, hidup bersama dengan mereka berdua dalam jangka waktu yang lama kadang-kadang menyebabkan seseorang merasa berat, bosan, dan banyak mengeluh, lalu menampakkan kemarahannya kepada kedua orang tuanya, bahkan sampai menunjukkan otot leher yang menegang di hadapan keduanya, bahkan memaki keduanya. Hal ini terjadi lantaran kedekatan hubungan sebagai anak yang tidak diimbangi dengan pengetahuan agama yang baik, tidak diimbangi dengan ilmu agama yang baik. Sikap buruk yang paling ringan adalah menghela nafas yang ditampakkan ketika menggerutu. Jadi misalnya apabila kita sedang disuruh oleh kedua orang tua kita dan keadaan kita sedang sangat lelah sekali, namun kita tetap menjalani perintah tersebut, hanya saja kita sambil menghela nafas di hadapan mereka. Nah, seperti itu. Maka ini adalah sikap buruk yang paling ringan yang dikatakan oleh Al-Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Lalu beliau rahimahullah melanjutkan di dalam tafsirnya, Allah memerintahkan untuk bersikap baik kepada kedua orang tua dengan tutur kata yang digambarkan mengandung kemuliaan, yaitu yang bersih dari semua cacat. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Lalu Al-Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala masih melanjutkan mengenai firman yang tadi dibawakan dalam tafsirnya. Firman Allah yang berbunyi, janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan maksudnya janganlah engkau berbicara kepada kedua orang tua dengan ucapan yang mengandung isyarat kemarahan sekalipun. Jadi kita tidak boleh berbicara kepada kedua orang tua kita dengan ucapan yang mengandung isyarat kemarahan. Dan isyarat kemarahan itu banyak, ya, seperti contoh kayak gitu, ya. Lalu Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala membawakan sebuah perkataan dari Abu Raja Al-Utaridi. Beliau berkata, perkataan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23 adalah ucapan kasar dan kotor, namun dia itu tersamarkan. Ya, pada hakikatnya ucapan ya kepada kedua orang tua yang usianya telah lanjut, ya, itu merupakan perkataan yang kasar dan kotor tetapi tersamarkan. Lalu Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala berkata, artinya apabila kamu melihat kedua orang tuamu di usia lanjutnya buang air besar atau buang air kecil di sembarang tempat seperti yang mereka lihat terjadi pada dirimu saat kamu masih anak-anak, maka janganlah engkau mengomeli dan mengatakan kepadanya. Ayat tersebut menunjukkan makna yang lebih umum dari ini. Jadi pemirsa sekalian rahimakumullah, seringkali kita dapati orang tua yang sudah uzur, yang sudah sakit-sakitan, itu kadang mereka buang air besar atau buang air kecil, ya, di tempat sembarangan, ya. Dan Al-Faqir, ya, dahulu pernah menyaksikan ada seorang nenek tua, ya, yang merupakan tetangga kami, dan nenek ini merupakan ibu dari teman Al-Faqir ketika kecil. Itu mendatangi rumah anak perempuannya, dan dia, mohon maaf, ya, a'azani Allah wa iyyakum, pipis di situ, ya. Lalu Al-Faqir melihat kemarahan yang sangat ditampakkan oleh anak perempuan dari nenek tersebut, ya. Dan alhamdulillah ketika Al-Faqir masih kecil, ya, waktu itu melihat kondisi seperti itu, seingat kami, ya, kami berkata di dalam hati, ya, dan itu kami masih SD, ya, kami mengatakan dalam hati kami sendiri, ya, bukankah dulu si nenek ini, ya, senantiasa nyebokin ibu ini ketika dia masih kecil, dan dia kadang pipis sambil lari-lari, ya. Dan kita juga menyaksikan anak kita ngompol, ya, atau pipis sembarangan, nggak pakai pampers dan seterusnya. Dan inilah, ya, kenyataan yang ada, ya. Hendaknya kita bersabar sebagai anak. Lalu Syekh Dr. Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala membawakan perkataan Al-Imam Qurtubi lagi. Al-Imam Qurtubi rahimahullah juga berkata, maksud dari firman Allah, janganlah engkau membentak mereka, artinya membentak dan bersikap kasar, ya. Artinya kalau misalkan kita
membentak mereka dan juga bersikap kasar, ini bentuk kedurhakaan. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yaitu tutur kata yang halus dan sopan. Contohnya, duhai ayahanda, ya. Kalau misalkan orang Arab itu biasanya ya abati, ya abati, begitu. Nah, kalau misalkan di Indonesia mungkin ya iya misalkan diikuti dengan kata sayang di belakang panggilan kita kepada orang tua kita, misalkan iya ayah sayang, iya bapak sayang, iya papa sayang, iya abi sayang, seperti itu ya. Hendaknya kita berkata seperti itu kepada kedua orang tua kita ketika mereka sudah masuk usia lanjut, sebagaimana kita juga berkata kepada anak-anak kita ketika masih balita, ketika mereka ngambek ya, ketika mereka tantrum misalkan, kita mengatakan iya anakku sayang, iya sabar ya sayang ya, ya seperti itu. Lalu beliau melanjutkan ya, kita tidak boleh menyebut nama mereka ya, misalkan dalam keadaan sebel gitu ya, dalam keadaan marah lalu kita menyebut nama mereka atau kunyah mereka, maka ini tidak boleh dan ini terlarang. Atha bin Abi Rabah atau Atha ya, entah ini Atha bin Abi Rabah atau Atha ya, tapi sepertinya Atha bin Abi Rabah ya, beliau berkata ya, Ibnu Badah At-Tujaini berkata, aku pernah bertanya kepada Sa'id bin Musayyib, semua jenis sikap berbakti kepada kedua orang tua yang disebutkan di dalam Al-Quran telah ku mengerti, kecuali firman Allah yang artinya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Apa maksud yang mulia dalam firman Allah ini? Maka Ibnu Musayyib, beliau rahimahullahu ta'ala menjawab, seperti ucapan yang dituturkan atau yang dilafalkan oleh seorang budak yang telah melakukan kesalahan di hadapan tuan yang memiliki sikap yang kasar dan keras. Kita bayangkan apabila ada seorang budak yang rendah, lalu dia punya majikan yang kasar dan keras, lalu budak ini melakukan kesalahan, maka dia akan melirihkan suaranya di hadapan tuannya agar tuannya tersebut tidak memarahi kesalahannya. Nah, inilah umpamanya ketika kita berbicara kepada kedua orang tua kita. Dan dulu Al-Faqir memiliki seorang teman yang subhanallah akhlaknya luar biasa kepada ibunya. Dan ini benar-benar dipraktekkan oleh teman Al-Faqir ya, ketika bicara dengan ibunya, benar-benar dia berbicara dengan sangat lembut sekali ya, subhanallah ya. Lalu ketika kami mau berangkat ke masjid ya, dia mencium kening ibunya, dan kondisi teman Al-Faqir ini belum menikah ya, masih tinggal bersama ibunya ya. Dan subhanallah ya, yang tadinya ibunya ini masih awam sekali, nggak mau dengar pengajian, nggak kenal kajian, nggak kenal apa itu Al-Quran dan Sunnah, dengan perangai anak ini, dengan perangai yang luar biasa, maka ibunya ya mendapatkan hidayah ya untuk mengikuti ya kajian-kajian Islamiyah ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itulah sedikit dari cerita Al-Faqir. Lalu Syekh Dr. Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala melanjutkan, beliau membawakan perkataan Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau berkata di dalam tafsirnya, maksud dari firman Allah, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, janganlah sekali-kali mengatakan kepada keduanya perkataan yakni adalah jangan memperdengarkan ucapan buruk kepada kedua orang tua, walau sekedar kata Hal ini merupakan ucapan yang buruk, dan yang ini merupakan ucapan yang paling ringan. Jadi kata tadi ya, sebagaimana yang disebutkan Al-Imam Qurtubi juga ya,
merupakan durhaka yang paling ringan, kata tersebut. Dan perkataan Allah wala tanharhuma, yakni janganlah melakukan tindakan buruk terhadap keduanya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Atha bin Abi Rabah mengenai firman Allah wala tanharhuma, yakni jangan mengibaskan tangan kepada keduanya. Maksudnya jangan berbuat durhaka dengan gerakan tubuh atau gestur tubuh. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, orang-orang Arab dahulu itu ketika mereka berbicara, mereka berekspresi dengan gerakan anggota tubuhnya, dan ini sudah dimaklumi. Lalu Syekh melanjutkan, kemudian setelah melarang dari bertutur kata, ya bukan Syekh maksud saya, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, kemudian ya setelah melarang dari bertutur kata dan berperilaku buruk, maka Allah memerintahkan untuk berbuat baik dan bertutur kata yang baik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yaitu tutur kata yang halus, yang bagus, yang baik, penuh sopan santun dan penghormatan. Dan firman Allah yang berbunyi, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, yaitu bersikaplah rendah hati kepada kedua orang tua, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil, yaitu kasihilah mereka pada masa mereka berusia lanjut dan ketika mereka wafat. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita akan ambil beberapa pelajaran dari bab ini. Yang pertama, ya para pemirsa sekalian, semakin tua usia kedua orang tua kita, maka perasaan mereka menjadi lebih sensitif. Ya, semakin tua usia kedua orang tua kita, maka perasaan mereka menjadi lebih sensitif. Lalu yang kedua, semakin uzur, maka mereka semakin kesepian. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mobilitas mereka itu sangat terbatas. Rasa kesepian itu datang karena sudah banyak mungkin di antara kerabat atau teman-teman mereka yang telah wafat, dan kesehatan mereka pun tidak stabil, dan juga tenaga mereka pun mulai melemah. Lalu yang ketiga, hendaknya kita bekerja sama dengan saudara kandung kita untuk mengatur jadwal agar bisa menemani mereka atau mengunjungi mereka dalam kadar waktu tertentu, ya. Dan yang keempat, perbuatan durhaka tidak hanya datang dari lisan, namun juga perbuatan, isyarat, atau bahkan helaan nafas panjang, ya, sebagaimana tadi Al-Fakir sudah contohkan. Lalu yang kelima, dalam ilmu kejiwaan, ya, menarik nafas panjang bisa menjadi sebab untuk melapangkan hati dan pikiran, bahkan emosi, atau meredam stres. Ya, namun jika hal ini dibutuhkan, maka sebisa mungkin jangan kita lakukan di hadapan kedua orang tua kita. Atau jika kita kelepasan, ya, misalkan kita lelah, kita ta'ab gitu ya, maksudnya udah capek gitu ya, ya namanya manusia tabiat ya, gitu kadang-kadang kelepasan ya, lalu kita menghela nafas gitu, begitu di hadapan mereka secara tidak sengaja, maka sebaiknya kita jelaskan agar orang tua kita itu tidak salah paham, ya. Atau yang terbaik kita minta maaf ya, kita minta maaf ya, sambil kita cium tangannya atau kita cium keningnya, ya mohon maaf. Dan kita jangan pernah lupa bahwa doa orang tua kita itu mustajab, ya, ya. Dan kita bisa meminta kepada kedua orang tua kita agar mereka mendoakan kita agar kita bersabar, agar kita benar-benar bisa berbakti kepada mereka, ya, agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama ketika mereka sudah berusia lanjut.
Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bermanfaat buat Al-Faqir dan para pemirsa sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.